Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku kelas 7 MTS Miftahul Falah yang saya banggakan. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, oke anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebelumnya saya akan dulu, apakah hari ini semua hadir anak-anak? Iya, Pak. Hadir semua ya. Alhamdulillah, dari keempat siswa semua hadir. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, mohon anak-anak untuk dirapikan dulu tempat duduknya. Baju yang belum dimasukkan di dalam celana, mohon untuk segera dimasukkan. Siap semua? Sudah? Oke. Terima kasih anak-anak. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kalian mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Aku tak rekam. Amin. Percakap. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang saya akan memasuki menjelaskan bab 3, yaitu tentang temanya adalah menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Di antaranya adalah hukum bacaan qalqalah. Sebelumnya coba anak-anak bisa dilihat materi yang saya bagikan ini. Sudah terlihat ya anak-anak? Ya, Pak. Oke, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid, yaitu masalah hukum bacaan qalqalah. Sebelum kita membahas tentang masalah apa itu tajwid dan apa itu qalqalah, mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu yang namanya tajwid? Ada yang tahu? Neneng mungkin tahu apa itu tajwid? Cara membaca Al-Quran dengan baik. Ya, terima kasih, bagus sekali, alhamdulillah. Jadi yang namanya tajwid itu kalau menurut bahasa itu artinya bagus. Sedangkan kalau menurut istilah itu adalah mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat yang dimilikinya. Itu namanya adalah tajwid. Jadi tujuan daripada kita mempelajari ilmu tajwid adalah untuk memperbaguskan dalam kita membaca Al-Quran. Kemudian sekarang kita melanjutkan yang kedua adalah qalqalah. Mungkin ada yang tahu Nawawi qalqalah, apa itu qalqalah? Apa qalqalah itu? Kalian tahu apa itu qalqalah? Ya, qalqalah itu mengucapkan suara huruf. Menarto. Qalqalah itu apa? Qalqalah adalah memantulkan suara bacaan huruf. Ada yang tahu? Qalqalah bergetar mantul. Apa? Bergetar atau mantul, Pak? Qalqalah itu bisa diartikan bergetar atau beranjak atau ya, terima kasih. Betul. Jadi definisi qalqalah ini kalau menurut bahasa itu adalah bergerak atau bergetar. Sedangkan kalau menurut istilah adalah membunyikan dengan suara yang memantul keluar dari makhraj hurufnya. Kemudian huruf qalqalah anak-anak itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau dikumpulkan dalam lafaz apa anak-anak? Huruf qalqalah itu dikumpulkan dalam lafaz apa? Qadbujatin. Jadi hurufnya itu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dan dal. Sekarang saya akan cara kita membaca qalqalah. Coba nanti saya bacakan, kemudian kalian menirukan ya anak-anak ya. Coba ditirukan. Yang pertama
Kolakotani. Coba ditirukan. Kolakotani. Kolakotani. Rotban. Rotban. Wama tab. Wama Matab. Birabbil falaq. Tab. Birabbil Falaq. Oke, terima kasih. Itu contoh dalam bacaan qalqalah. Sekarang pembagian qalqalah anak-anak. Ini pembagian qalqalah itu ada dua. Yang pertama qalqalah sura, kemudian yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah sura itu apabila ada huruf qalqalah mati dan berada di tengah-tengah kalimat. Jadi huruf qalqalahnya itu mati kemudian berada di tengah kalimat anak-anak. Itu namanya adalah qalqalah sura. Coba kita contohkan, saya bacakan, kalian yang menirukan coba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba ditirukan. Alam al-kaidahum yaj'al fi tadlil. Oke, dalam contoh ini berarti ada huruf qalqalah jim ini ya. Huruf qalqalah jim itu mati dan berada di tengah, berarti namanya qalqalah sura. Kemudian contoh yang kedua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba ditirukan anak-anak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oke, di sini ada huruf ta di tengah. Ini namanya qalqalah apa? Surah, Pak. Sugro. Terus yang kedua, qalqalah kubro, yaitu ketika ada huruf qalqalah mati kemudian berada di akhir kata atau berada di akhir kalimat. Seperti ini lafaz ini, coba nanti ditirukan. Qul huwallahu ahad. Coba ditirukan anak-anak. Allahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Oke, dalam contoh ini ada huruf qalqalah berada di akhir, yaitu huruf dal. Makanya karena berada di akhir kalimat, maka namanya adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Oke, materi kita pada pagi hari ini sampai situ. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Silakan. Tanya, Pak. Ya, Munarto, silakan. Perbedaannya qalqalah kubro dan sugro apa, Pak? Oke, qalqalah itu ada dua, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Perbedaannya, kalau kubro itu artinya besar, berarti tekanannya itu kuat. Tapi qalqalah sugro itu artinya kecil, berarti tekanannya itu tidak sekuat qalqalah kubro. Itu yang membedakan. Paham ya, Munarto ya? Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Yaitu angkat tangan, Neneng mungkin yang ditanyakan. Silakan. Masuk Pak. Ya, silakan Pak Wi. Terima kasih Pak. Mana kalau baca Quran itu Pak tanpa harus tajwid Pak? Apakah Ya. diperlukan? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya tadi kan di awal saya singgung bahwa dalam membaca Al-Quran harus memakai tajwid. Pertanyaannya, ketika kita membaca Al-Quran, apakah harus menggunakan tajwid? Dan kalau tidak menggunakan tajwid, hukumnya bagaimana? Jadi dalam membaca Al-Quran, ini hukum wajib kita memakai tajwid. Berarti kalau tidak menggunakan tajwid, maka hukumnya adalah sah.
mempelajari karena dalam tajwid. nazm jajariyah wal akhdhu bil tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana alimu. Mengambil tajwid dalam Al-Qur'an ini hukumnya adalah wajib. Paham ya? Oke, sekarang setelah saya menyampaikan materi anak-anak, sekarang kalian silahkan membuat 2 kelompok, terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Munarto dan Nawawi, kemudian kelompok yang kedua Suyanto dengan Nenek. Dan tugas kalian silahkan kamu cermati, kamu buka dalam surat Al-Adiyat. Dalam surat Al-Adiyat, silakan kamu buka surat Al-Adiyat. Kemudian dalam surat Al-Adiyat itu kamu cari mana yang qalqalah suro dan mana yang qalqalah kubronya. Ya. Ya, Pak. Ya, coba sekarang kamu cari. Ada banyak. Nggak bisa. Coba. Sekarang tugas kalian adalah kamu amati surat Al-Adiyat. Kemudian dalam surat Al-Adiyat itu ada berapa bacaan qalqalah surah dan juga ada berapa bacaan qalqalah kubro. Dan sebelumnya kalian harus bisa menekan dalam membacanya sebagaimana yang saya contohkan tadi. Silakan kalian membuat 2 kelompok. Oke, kamu cari qalqalah kubronya mana, qalqalah surahnya mana. Sudah ketemu anak-anak? Sudah? Sudah ya? Mana? Oke. Sekarang sebelum kita mencari qalqalah surah dan qalqalah kubronya, coba sekarang saya bacakan, kalian yang menirukan bacaan saya. Kita praktekkan cara membaca bacaan qalqalah. Coba ditirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo ditirukan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Terima kasih. Itu bacaan surat Al-Adiyat. Sekarang setelah kamu nanti surat Al-Adiyat itu, kira-kira bacaan qalqalah surahnya ada berapa anak-anak? Banyak Bapak. Ya, ada berapa? Banyak. Qalqalah surahnya banyak, ada 8. Kemudian qalqalah kubronya itu ada, jadi qalqalah surahnya ada 8, kemudian qalqalah kubronya ada 3. Ya, sekarang setelah kalian tahu masalah bacaan qalqalah surah dan qalqalah kubro, sekarang kita sedikit merefleksi apa yang saya sampaikan. Mungkin anak-anak bisa menyimpulkan tentang masalah qalqalah ini. Coba Neneng, coba disimpulkan. Yang saya sampaikan itu coba disimpulkan. Qalqalah ada 2, Pak. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Oke, terima kasih. Terus pengertiannya? Kalau sugro itu kecil, Pak.
Kalau kubro itu besar. Pantulannya. Ya, terima kasih. Berarti kesimpulannya kol-kola itu terbagi menjadi dua, ada kol-kola kubro dan ada kol-kola. Terima kasih. Jadi sekarang kalian sudah memahami apa itu kol-kola, apa itu tajwid, dan juga cara membacanya kol-kola. Sekarang sebelum saya akhiri, saya mau mengasih PR kepada kalian. Jadi silakan kalian untuk mencari materi tambahan, baik itu di buku, di modul, ataupun internet terkait masalah tajwid khususnya kol-kola. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, nanti hasil daripada pencarian kalian ini harus kamu praktekkan di kelas. Siap ya anak-anak ya? Minggu depan, Pak? Ya, minggu depan. Siap, Bapak. Iya, Pak. Siap, Oke. Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa memahami dan bisa menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu